Jadi orang yang tersalib di sebelah kanan Al-Masih itu, Al-Masih tidak tersalib. Orang yang tersalib itu adalah penjahat-penjahat residivis, kelas kakap yang sudah tidak bisa diurus oleh pemerintah Romawi, dieksekusi mati. Matius pasal 27 ayat 35 sampai 37. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Itu Matius pasal 27 ayat 35 sampai 37. Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, dan yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Itu Lukas 23 ayat 33. Kita maju. Markus 15 ayatnya yang ke-24. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Ya. Lalu Yohanes pasal 19 mulai ayat 17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saya baca data-data yang sangat kuat karena ditulis tidak terlalu jauh jaraknya atau waktunya dari peristiwa kematian atau penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengenal Yesus. Mereka jalan bersama Yesus, mereka pelayanan bersama Yesus, mereka bahkan ada bersama dengan Yesus ketika dia ditangkap di Getsemani. Dan memang karena lemah iman mereka, lalu mereka sempat lari meninggalkan dia. Tapi tulisan mereka adalah pengalaman langsung. Makanya di kemudian hari Yohanes dalam tulisannya di suratnya 1 Yohanes 1 ayat 1 dia berkata begini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang siapa? Tentang firman hidup atau Tuhan Yesus, firman Allah yang menjadi manusia itu. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Mereka ini pengalaman langsung. Bahkan kalau bandingkan antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, belum tambah lagi Petrus, Yakobus, Paulus. Jangankan dengan Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Dengan Muhammad yang adalah nabi dari orang Islam saja, Muhammad tidak pernah ada pengalaman langsung, melihat langsung Yesus itu seperti apa, karena jaraknya jauh. 500 sampai 600 tahun kurang lebih menurut sejarah. Dan orang Islam juga tahu sejarah itu. Lalu kalau Muhammad saja yang adalah nabi orang Islam, yang sekarang Yahya sudah menjadi pemeluk agama Islam, karena Yahya ini kategori pendeta gagal di Kristen. Pendeta yang tidak ada nama, pendeta yang tidak direkrut oleh sinode manapun. Tidak ada sinode yang mentabiskan dia. Sejauh ini tidak ada. Kalau dia ngomong-ngomong GKI, salah satu sinode besar di Papua,
Itu sudah banyak pembuktian bahkan dari orang Papua langsung. Nah, kalau kesaksian dari orang-orang yang lihat langsung itu menarik. Itu benar. Orang dari Papua juga sudah kasih tahu bahwa Yahya pernah kayak mau jadi vikaris begitu ya. Tapi kalau dilantik jadi pendeta, lalu diterima jadi pendeta dalam satu sinode, tidak ada. Ya, itu Yahya bersaksi dusta. Apalagi kalau sinode besar seperti GKI di Papua. Nah, lalu si pendeta gagal ini sok tahu sejarah, ayat-ayat saja dia, saudara sudah tahu, ngaurnya minta ampun. Ya, andalan dia hafal bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ya ampun, itu juga anak-anak sekolah teologi semester 1 tahu kalau belajar sungguh-sungguh itu mah biasa sekali. Yang lebih penting itu memahami data-data secara kuat. Sehingga ngomong ada bukti. Bukan asal bunyi. Jadi buat orang Islam, berhentilah Anda mau ditipu, khususnya yang suka dengar Yahya. Karena tidak semua Islam suka dengar Yahya. Dengar Yahya toh. Sudah mau lagi bulan puasa, mau Lebaran begini, jangan pusing dengan Yahya. Fokus kepada ajaran Islam aja. Tak usah percaya Yahya. Jangankan Yahya. Semua ustadz yang paksa diri ngomong Alkitab dijamin salah. Dijamin ngaur dan menipu kalian. Semua ustadz. Percayalah kepada ustadz-ustadz Anda ketika mereka bicara Al-Quran. Ya. Karena menurut saya itu porsi mereka. Apalagi ustadz-ustadz yang memang sekolah atau dikhususkan, dipersiapkan di pesantren atau sekolah-sekolah sejenis itu yang memproduk ustadz-ustadz. Ya itu saya pikir pas. Tapi kalau andai kata mereka pun lalu bicara Alkitab dijamin salah. Mereka pasti omong salah. Entah mereka sengaja tidak sengaja, tapi mereka sedang menipu Anda. Jadi jangan percaya kalau ustadz ngomong Alkitab. Ya, si Yahya ini adalah salah satu contohnya. Al-Masih atau Yesus tidak mati di salib. Loh. Tadi yang saya baca semua itu, memangnya kau pernah lihat Yesus? Matius, Lukas, Markus, mereka dekat dengan zaman itu. Apalagi Yohanes, 12 rasul khususnya ya. Matius, Petrus, Yakobus, Thomas, Yohanes, bahkan Paulus sendiri mendapatkan pengalaman berjumpa dengan Yesus. Makanya Paulus ngotot tulis di mana-mana. Yang paling penting ingat, dia telah mati dan telah bangkit. Matinya di mana? Di salib. 1 Korintus 1 ayat 18 dia bilang pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan itu kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Jadi, saya seperti komitmen saya bahwa saya akan tanggapi Yahya terus. Asal jangan lihat videomu yang ngomong-ngomong agama kami secara salah. Kalau benar saya puji, kok tidak ada yang benar selama ini. Ya, apalagi ngomong ayat, tidak ada yang benar. Jadi, buat orang Kristen, ya kita sudah komitmen toh, jadi orang Kristen juga sudah tahu, sudah barang mainan nih. Sekarang siapapun boleh tanggapi dia. Asal dengan bukti yang jelas kita tanggapi saja si penyesat atau si penipu ini. Si pendeta gagal ini, Yahya Waloni, yang mungkin diagungkan oleh orang-orang Islam tertentu yang menganggap, wah ini ustadz hebat, mantan pendeta pintar. Mantan pendeta pintar apaan? Mantan pendeta gagal, tukang tipu, yang sudah kami tegur, ingatkan, berharap dia bertobat, tapi tidak bertobat juga. Aduh, ini kasihan. Di mana-mana orang tidak bertobat itu dihukum Tuhan. Jadi Yahya Waloni, kalau kau dengar, stop tipu-tipu orang dengan cara menjelaskan cerita-cerita Alkitab yang ngaur, salah total. Ya, saya rasa ini perlu saya sampaikan karena apa ya?
Tidak bisa dibiarkan orang-orang menghina firman, memutarbalikkan kebenaran. Tipu, membolak-balikan perkataan manusia saja itu dosa besar. Itu bisa dihukum. Apalagi membolak-balikan firman-Nya Tuhan Allah. Ya. Jadi itu saja yang saya mau sampaikan. Yahya Baloni, ingat itu. Nabi Muhammadnya kalian saja tidak tahu tentang Yesus. Apalagi kau, Zakir Naik dan yang lainnya. Omong kosong. Jadi kalau kalian ceramahlah Al-Quran ya. Persiapan mau lebaran kan. Yang baik-baik saja, fokus Islam. Tak usah urus Kristen punya ya. Oke, Yahya dan semua Tuhan berkati. Salam.